Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fitriani Maulia Asyhara NIM 23, Wahyu Rohani NIM 26 dan Herlina Kusuma Ningtyas NIM 60. Di sini kami akan mempresentasikan tentang macam-macam metodologi pembelajaran di MI. Sebelum masuk dalam macam-macam metodologi pembelajaran, saya akan mempresentasikan tentang pengertian metode pembelajaran. Metode sendiri dalam bahasa Yunani artinya adalah jalan, atau secara umum dapat diartikan sebagai cara untuk melakukan sesuatu. Sedangkan dalam pembelajaran sendiri merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan. Nah, komponen tersebut terdiri atas tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Secara khusus, metode pembelajaran juga dapat diartikan sebagai cara atau pola yang khusus dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan. Selain itu, metode juga merupakan sebagai teknik dan sumber daya yang berkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri pembelajaran. Di dalam dunia pendidikan sendiri terdapat berbagai macam metode mengajar yang di dalam penggunaannya harus disesuaikan dengan berbagai hal seperti situasi, kondisi kegiatan belajar mengajar, serta fasilitas yang tersedia. Para guru tentu saja ingin senantiasa meningkatkan diri untuk meningkatkan mutu dalam mengajar. Selain itu, para guru ingin membuat proses pengajaran menjadi fungsional. Ini berarti seorang guru harus menguasai metode mengajar. Dalam didaktik khusus yang di dalamnya terdapat berbagai teori tentang metode mengajar. Karena metode sendiri merupakan suatu alat dalam pelaksanaan pendidikan, yakni yang digunakan dalam penyampaian materi tersebut. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mbak Lia, yaitu selanjutnya fungsi. Yang pertama, fungsi ekstrinsik merupakan suatu impuls di dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu, baik secara sadar maupun tidak sadar. Motivasi terlalu dibutuhkan di dalam kesibukan studi mengajar. Yang kedua, fungsi sebagai strategi pembelajaran. Setiap siswa di dalam kelas punya tingkat inteligensi yang berbeda-beda. Biarpun kelas selanjutnya diisi oleh siswa terbaik, kemampuan inteligensi para siswa selanjutnya akan mempengaruhi kapabilitas mereka di dalam menyerap pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Metode studi berperan sebagai layanan pendidikan yang bermanfaat untuk mengemukakan materi pembelajaran kepada peserta didik. Dengan kata lain, metode pembelajaran adalah suatu alat sehingga mampu meraih tujuan pembelajaran. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan metode pembelajaran. Yang pertama, untuk membantu siswa mengembangkan kapabilitas individualnya sehingga mampu menanggulangi permasalahannya bersama dengan terobosan solusi alternatifnya. Yang kedua, untuk membantu sistem studi mengajar sehingga pelaksanaan kesibukan pembelajaran mampu dikerjakan bersama dengan langkah terbaik. Yang ketiga, untuk membantu menemukan, menguji, dan menyusun polase yang dibutuhkan di dalam perkembangan telaten suatu ilmu. Yang keempat, untuk memudahkan sistem pembelajaran bersama dengan hasil yang baik sehingga tujuan pengajaran mampu tercapai. Yang kelima, untuk menghantarkan sebuah pembelajaran ke arah yang ideal bersama dengan tepat, cepat, dan sesuai bersama dengan yang diharapkan. Yang keenam, agar sistem pembelajaran mampu terjadi di dalam keadaan menyenangkan dan penuh impul sehingga materi pembelajaran lebih mudah dimengerti oleh siswa. Oke, selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis metode pembelajaran. Menurut UU tahun 2011, variabel metode pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, strategi pengorganisasian pembelajaran, yaitu
yaitu metode pembelajaran yang secara khusus memanfaatkan cara pengorganisasian pembelajaran agar lebih efektif dan berdampak pada peserta didik. Pengorganisasian mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan isi, penataan isi, pembukaan diagram, dan format lainnya yang setingkat. Yang kedua, strategi penyampaian pembelajaran merupakan jenis metode yang fokus pada penyusunan strategi penyampaian pembelajaran yang biasanya menggunakan media pembelajaran sebagai alat utamanya. Yang ketiga, strategi pengolahan pembelajaran merupakan jenis metode yang secara khusus menata interaksi antara peserta didik dan variabel metode pembelajaran lainnya. Nah, selanjutnya ada macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, ada metode ceramah. Yang kedua, ada metode demonstrasi dan eksperimen. Dan yang ketiga, ada metode drill. Yang pertama, ada metode ceramah. Metode ceramah ini berbentuk penjelasan konsep, prinsip, dan fakta. Pada akhir pembelajaran ini biasanya ditutup dengan tanya jawab. Metode ceramah biasanya disebut juga metode dosen. Kenapa disebut juga dengan metode dosen? Karena metode ini banyak digunakan di kalangan dosen. Karena dosen saat memberikan kuliah mimbar dan disampaikan dengan metode ceramah ini. Metode ceramah juga dapat digunakan oleh guru yang dikombinasikan dengan metode lain. Nah, metode ceramah ini mempunyai keunggulan. Yang pertama, dapat menguasai seluruh arah kelas. Yang kedua, dapat menyampaikan materi yang banyak dalam waktu terbatas, sedangkan jumlah siswanya yang banyak. Yang ketiga, metode ceramah ini mudah dilaksanakan. Saat ada keunggulan metode ceramah, ada juga keterbatasan metode ceramah. Yang pertama, keberhasilan siswa tidak terukur. Yang kedua, perhatian dan motivasi siswa sulit diukur. Yang ketiga, peran siswa dalam pembelajaran rendah. Yang keempat, materi yang disampaikan kurang terfokus. Yang kelima, pembicaraan sering melantur. Kemudian macam-macam metode pembelajaran. Yang kedua ada metode demonstrasi dan eksperimen. Metode demonstrasi ini dapat diterapkan dengan syarat memiliki keahlian untuk mendemonstrasikan penggunaan alat atau melaksanakan kegiatan tertentu seperti kegiatan sesungguhnya. Metode demonstrasi ini mempunyai keuntungan. Di antaranya yang pertama, perhatikan siswa dapat dipusatkan kepada hal yang dianggap penting, sehingga hal-hal yang penting dapat diamati seperlunya. Yang kedua, dapat mengurangi kesalahan-kesalahan bila dibandingkan dengan membaca buku, karena siswa telah memperoleh gambaran yang jelas dari hasil pengamatannya. Yang ketiga, dengan bereksperimen, siswa akan memperoleh pengalaman praktek untuk mengembangkan kecakapan dan memperoleh penghargaan dari teman-teman dan gurunya. Tadi ada keuntungan metode demonstrasi dan sekarang juga ada kelemahan metode demonstrasi. Di antaranya yang pertama, demonstrasi bisa gagal jika tidak diimbangi dengan persiapan yang matang. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak karena memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang memadai. Yang ketiga, demonstrasi memerlukan kemampuan dan keterampilan khusus, sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional. Nah, macam-macam pembelajaran yang terakhir ini ada metode drill. Metode drill ini merupakan metode mengajar dengan memberikan latihan-latihan kepada siswa untuk memperoleh suatu keterampilan. Latihan drill ini merupakan kegiatan yang selalu diulang-ulang, seperti melatih keterampilan motorik melalui penggunaan alat-alat musik, olahraga, kesenian, dan melatih kecakapan mental melalui kegiatan menghafal, mengalihkan, menjumlahkan, dan lain sebagainya. Metode drill ini biasanya cocok digunakan dalam pembelajaran matematika dan olahraga, karena dalam olahraga ini
saat menendang bola dengan baik harus melakukan beberapa kali tendangan. Dan mata pelajaran yang cocok dengan metode ini yaitu kesenian, baik oleh vokal, menari, serta memainkan musik. Selain itu juga ada pembelajaran IPS, bahasa, dan matematika. Terakhir adalah metode pembelajaran yang efektif di masa pandemi. Seluruh kegiatan di institusi pendidikan harus jaga jarak. Seluruh materi disampaikan di rumah masing-masing. Begitulah bunyi surat edaran nomor 4 tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap institusi pun dituntut untuk memberikan inovasi terbaru untuk membentuk suatu proses pembelajaran yang sangat efektif. Sayangnya, tak semua institusi pendidikan paham mengenai inovasi terbaru yang harus dipakai untuk melakukan proses pembelajaran selama pandemi. Padahal jika dicermati, ada metode pembelajaran yang efektif di masa pandemi, yaitu project-based learning, daring method, luring method, home visit method, blended learning, tugas dengan sistem STAM. Nah, yang pertama, project-based learning. Apa itu project-based learning? Metode project-based learning ini sangat efektif jika diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek, eksperimen, dan inovasi. Metode pembelajaran ini sangat cocok bagi pelajar yang berada di zona kuning atau zona hijau. Yang kedua, daring method. Metode daring ini sangatlah cocok diterapkan bagi pelajar yang berada pada kawasan zona merah. Yang ketiga, luring method. Luring yang dimaksud pada model pembelajaran yang dilakukan adalah di luar jaringan. Dalam artian, pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Home visit method. Seperti halnya metode yang lain, home visit merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi. Metode ini mirip dengan kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Blended method. Metode blended learning adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video. Yang keenam yaitu tugas dengan sistem STEAM. Metode pembelajaran STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts, dan Matematik, berfokus pada aspek kolaborasi, komunikasi, riset, mencari solusi, serta berpikir kreatif dan kritis. Sehingga melalui metode STEAM, setiap murid dapat mengembangkan 5C, yaitu creativity, collaboration, communication, critical thinking, dan karakter. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.